Semangat! Yes, semangatlah yang paling kita butuhkan di masa-masa saat ini. Dan buat Anda yang ada di rumah, saya punya banyak informasi yang inspiratif dan menarik nih terkait dengan COVID-19. Yang pertama nih dari YouTuber yang sudah sangat terkenal, yang kata-katanya asyap! Satu lagi kalau bukan Atta Halilintar. Ya, YouTuber dengan subscriber lebih dari 21 juta ini akan mendonasikan penghasilan YouTube-nya untuk para pejuang COVID-19. Wow, ini kece banget ya. Para ojol-ojol dan para Asyap! Sulung dari 11 bersaudara Gen Halilintar ini tidak tinggal bungkam. ini bisa kita kirimkan semuanya, oke? Lewat akun Instagramnya, pria 25 tahun ini mendonasikan penghasilannya sebagai seorang YouTuber. Wah, ini sih bagus banget ya, menginspirasi anak muda maupun sesama influencer tanah air. Laksanakan. Oh guys, Atta Halilintar guys. Donasinya pun beragam. Paket sembako, vitamin, ia bagikan kepada para pengendara ojek online, hingga masyarakat yang sangat membutuhkan. Sedangkan hand sanitizer, alat pelindung diri atau APD, ia antarkan ke puskesmas-puskesmas. Alhamdulillah logistik obat-obatan untuk BBM. Si pejuang pun tidak sendiri. Ia bergabung dengan Barisan Bangun Negeri Indonesia atau BBN.id. Atta berdonasi bersama dengan para ustadz kondang tanah air, di antaranya Ustadz Abdul Somad dan juga Ustadz Hanan Attaqi. Begini nih yang namanya influencer, alias orang yang membawa pengaruh. Gemar memberikan pengaruh positif untuk masyarakat. Dan semoga bisa menjadi berkah untuk kita semua, amin. Pejuang salah satu influencer yang pertama kali menggalang bantuan dana untuk penanggulangan COVID-19 adalah Rachel V-nya. Influencer ini melalui akun Instagram pribadinya, Rachel membuka donasi bagi masyarakat luas untuk membantu melawan COVID-19. Nah, YouTuber yang satu ini juga masih terus menggalang dana melalui crowdfunding kitabisa.com. Dana yang terkumpul untuk membeli masker, hand sanitizer, sarung tangan, dan juga alat pelindung diri atau APD. Lalu dibagikan ke rumah sakit penanganan corona. Tak hanya kebutuhan medis saja, sadar bahwa lesunya perekonomian juga sangat memukul warga di sektor informal, donasi juga akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam bentuk kebutuhan kebersihan sehari-hari. Dibuka sejak pertengahan Maret lalu, hingga pekan kedua April saja, sudah terkumpul 8,7 miliar rupiah. Wow! Padahal sebelumnya per 23 Maret 2020, melalui laman yang sama, ibu dua anak ini juga telah menyumbang 2 miliar rupiah ke Palang Merah Indonesia. Nah, yang mau ikut berdonasi, kesempatan masih terbuka lebar. Selain itu, tidak perlu khawatir karena Anda para pejuang COVID-19 bisa menyumbang minimal Rp1.000. Tenang, batas waktu pengumpulan dana masih lama kok, masih sampai Juni 2020. Ya, para pejuang COVID-19 di Indonesia ini memang sangat luar biasa ya. Setiap hari mereka ikhlas untuk menyumbangkan tenaga dan juga dana di masa yang sulit ini. Banyak kemampuan luar biasa yang dimiliki warga Indonesia dan itu sangat bermanfaat demi menjaga kesehatan bersama. Di antaranya adalah membuat jamu. Ratusan gelas jamu gendong tradisional produksi perajin jamu di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dibagikan secara gratis bagi warga. Pembagian ini diberikan kepada warga yang terpaksa harus beraktivitas di luar rumah pada masa pandemi corona. Tujuannya untuk menjaga imun atau daya tahan tubuh agar tetap fit sehingga tidak mudah terserang penyakit. Namun, untuk menghindari kerumunan massa, pemerintah Kabupaten Purbalingga membagikan jamu dengan cara sistem drive-thru. Sejak pagi, jamu-jamu itu telah dikemas dalam gelas plastik ataupun dibungkus kantung. Sehingga, warga yang melintas di kompleks alun-alun Purbalingga tinggal mengambil tanpa menimbulkan antrean. Beragam jenis jamu dapat dinikmati warga, seperti jamu godokan yang berisi bermacam-macam rempah, seperti jahe, kunyit, kapulaga, serta temulawak. Jamu jenis ini diyakini memiliki khasiat yang bagus untuk tubuh. Lalu ada pula beras kencur dan juga kunyit asam yang juga sering dikonsumsi warga.
Tadi ada jamu gratis. Terus gimana Bu tanggapannya? Ya bagus ya untuk mencegah corona yang sekarang lagi mewabah dunia. Ya, katanya buat mencegah corona dan imun ya, menambah imun. Selain untuk mencegah beragam penyakit, termasuk ancaman virus corona, pembagian jamu itu juga menjadi upaya pemberdayaan ekonomi bagi ratusan perajin jamu di Purbalingga. Setiap harinya, para perajin jamu mendapatkan jadwal bergantian selama 2 minggu. Kita memberdayakan agar bagaimana jamu-jamu yang berasal dari paguyuban tukang jamu Purbalingga ini bisa dilarisi bareng-bareng. Sekaligus ini jamu gratis untuk masyarakat, mudah-mudahan dengan minum jamu imun tubuh kita semakin meningkat. Selamat datang di Taman Suwu Nusantara. Berlokasi di sudut desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah, taman yang dikelola para santri Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Bodo ini terkenal memiliki ribuan jenis tanaman berkhasiat. Sehari-hari, para santri terbiasa mempelajari khasiat tanaman herbal, sekaligus cara meraciknya agar bisa bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Di tengah pandemi corona yang meresahkan ini, para santri membuat racikan herbal yang diklaim mampu meningkatkan kekebalan tubuh. Namanya Jamu Suwu Anti Corona. Jamu ini mengandung tanaman adas yang kaya dengan zat antioksidan. Bagi yang ingin mencicipi dan merasakan langsung khasiatnya, jamu suwu anti corona ini juga tersedia dalam kemasan siap saji loh, lengkap dengan lafal suwunya. Wah, Indonesia memang beragam warganya ya. Dengan segala keunikannya, mereka pun punya semangat juang yang sama, yaitu memutus rantai persebaran virus corona. Dan sekarang masih dari Jawa Tengah, tepatnya di Blora. Ini ada ibu-ibu yang kece banget, mereka terampil menjahit gitu dan turut menjadi pejuang COVID-19. Bulan April dikala banyak orang tetap di rumah, tidak hanya dengan puluhan pejuang COVID-19 ini. Berkarya untuk bangsa dengan penuh semangat dan ketelitian. Sebanyak 25 peserta pelatihan kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora ini membuat pola, menggunting dengan akurasi tinggi, dan menjahit kain berbahan spandbond. Kali ini bukan busana mewah atau busana harian, melainkan mereka membuat baju APD alias alat pelindung diri untuk tim medis yang menangani penderita corona. Ini teman-teman ini sukarelawan, jadi dia tidak ada bisnis atau komersial, nggak ada. Jadi kami hanya menghimbau siapa teman-teman yang mau menyumbangkan keterampilannya untuk kemanusiaan. Ilmu saya bisa manfaat buat orang lain. Ada kesulitan Bu untuk membuat APD ini? Alhamdulillah. Enggak. Sebanyak 50 hingga 100 baju APD dihasilkan perharinya. Dinas Kesehatan Blora, RSUD Blora, hingga RSUD Cepu merupakan tujuan akhir dari pengiriman APD ini. Pejuang, sebenarnya seberapa pentingkah penyemprotan disinfektan ya? Nah, kita akan bahas usai jeda.